Ini adalah hasil dari tugas manajemen sistem informasi, di mana kami harus membuat video e-learning yang interaktif. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai arsitektur sistem terdistribusi. Kelompok ini terdiri dari 4 orang, antara lain saya sendiri Nadia Indriani, Septi Melia Utami, Dian Marsya Putri, dan Melisa Ruwaida. Mari kita mulai dengan slide pertama. Sistem di sini adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan dan susunan prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama pada suatu organisasi atau institusi. Sedangkan distribusi adalah penyebaran, sirkulasi, penyerahan ataupun pembagian menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi kesimpulannya, sistem terdistribusi adalah suatu kesatuan dari elemen-elemen yang saling berinteraksi secara sistematis dan teratur mendistribusikan data, informasi, proses, objek, maupun layanan dari dan kepada user yang terkait di dalamnya. Sistem terdistribusi ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama arsitektur multiprosesor, yang kedua arsitektur client server, yang ketiga arsitektur objek terdistribusi, dan yang terakhir COBRA. Mengenai penjelasan lebih dalam tentang arsitektur sistem terdistribusi ini sendiri akan dijelaskan pada slide-slide selanjutnya. Pertama adalah arsitektur multiprosesor. Sistem multiprosesor adalah model sistem terdistribusi yang paling sederhana yang terdiri dari jumlah proses yang dapat berjalan pada beberapa proses yang terpisah. Model ini umumnya digunakan pada sistem real-time yang besar. Penggunaan arsitektur multiprosesor ini dapat kita lihat pada contoh berikut, yang merupakan contoh model sistem kontrol lalu lintas, di mana satu set sensor terdistribusi mengumpulkan informasi dari aliran lalu lintas dan memproses informasi secara lokal sebelum mengirimnya ke ruang kontrol. Operator mengambil keputusan dengan memakai informasi ini dan memberi instruksi ke proses kontrol lalu lintas yang berbeda. Ada proses logika yang terpisah untuk menangani sensor ruang kontrol dan lampu lalu lintas. Proses-proses ini akan berjalan pada proses-proses yang terpisah. Adalah arsitektur client server, model konektivitas pada jaringan yang membedakan fungsi komputer sebagai terminal akses atau klien dan pusat pengolahan serta layanan atau server. Klien dan server adalah proses yang berbeda, yang dapat dilihat pada gambar berikut, yang menunjukkan dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk persegi yang menunjukkan proses server, dan yang kedua adalah bentuk lingkaran yang menunjukkan proses klien, di mana ada arsitektur fisik dengan komputer klien dan server. Klien tidak perlu menyadari keberadaan server, tetapi juga sebaliknya, tidak mengetahui keberadaan klien yang lain. Tidak harus ada pemetaan satu persatu antara proses dan prosesor pada sistem. Arsitektur klien server yang paling sederhana disebut arsitektur klien server two-tier. Arsitektur yang disebut klien server ini di mana terdapat komputer sebagai klien dan server yang berinteraksi melalui protokol dan media komunikasi tertentu. Arsitektur klien server two-tier ini memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama adalah model thin client thick server yang merupakan arsitektur di mana server menjalankan fungsi lebih banyak dibandingkan klien. Pada model ini, semua pemrosesan aplikasi dan manajemen data dilakukan pada server. Klien bertanggung jawab untuk menjalankan perangkat lunak presentasi yang biasanya hanya berbentuk interface sistem atau GUI. Adapun kelebihannya yaitu biaya yang lebih rendah dan lebih cocok untuk model jaringan yang sederhana. Sedangkan kekurangannya yaitu menempatkan beban berat pemrosesan pada server. Dan ada kekuatan pemrosesan yang besar yang tersedia pada PC modern dan tidak digunakan pada klien. Yang kedua, arsitektur client server two-tier adalah thick client atau fat client thin server yang merupakan arsitektur di mana klien mendapatkan peran lebih banyak dibandingkan server. Pada model ini, server hanya bertanggung jawab pada manajemen data. Perangkat klien bertanggung jawab pada logika aplikasi dan interaksi dengan user. Adapun kelebihannya yaitu menggunakan kekuatan pemrosesan yang besar dan mendistribusikan pemrosesan logika aplikasi dan presentasi pada klien. Server hanya menangani seluruh transaksi dan pendistribusian pemrosesan lebih efektif. Sedangkan kekurangannya yaitu manajemen sistemnya akan lebih kompleks dan biayanya akan lebih besar.
Selain itu, terdapat pula arsitektur client-server three-tier. Pada arsitektur ini, tidak mesti diartikan bahwa terdapat 3 komputer yang berhubungan ke jaringan. Satu komputer server dapat menjalankan pemrosesan aplikasi dan manajemen data aplikasi sebagai server logika yang terpisah. Tetapi, jika permintaan bertambah, pemisahan pemrosesan aplikasi dan manajemen data dapat dilakukan dengan langsung dan eksekusi dilakukan pada prosesor yang terpisah. Arsitektur ini memisahkan antara yang pertama adalah data management tier yang merupakan komputer server yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan basis data. Dan yang kedua adalah middle tier yang merupakan komputer server yang dikhususkan menangani aplikasi-aplikasi di mana prosedur-prosedur dan perhitungan kompleks dieksekusi. Dan yang terakhir adalah presentation tier yang merupakan komputer klien yang menjadi interface bagi pengguna untuk memasukkan data, mengajukan permintaan layanan ke server, dan melihat hasilnya. Arsitektur sistem terdistribusi yang ketiga yaitu arsitektur objek terdistribusi. Pada model client-server sistem terdistribusi, klien dan server berbeda. Klien menerima layanan dari server dan tidak dari klien lainnya. Server dapat bertindak sebagai klien dengan menerima layanan dari server lain, tetapi klien tidak meminta layanan dari klien. Klien haruslah mengetahui layanan yang diberikan oleh server-server tertentu dan harus mengetahui bagaimana menghubungi server-server ini. Pada arsitektur objek terdistribusi yang diperlihatkan pada gambar ini, komponen-komponen sistem fundamental merupakan objek yang menyediakan interface bagi satu set layanan yang mereka sediakan. Objek-objek lain memanggil layanan ini tanpa adanya perbedaan logika antara klien atau penerima layanan dan server atau penyedia layanan. Model arsitektur sistem terdistribusi ini memiliki beberapa kelebihan. Antara lain yaitu, model ini memungkinkan perancangan sistem menunda keputusan mengenai di mana dan bagaimana layanan harus disediakan. Kemudian, arsitektur sistem terdistribusi ini merupakan arsitektur yang sangat terbuka yang memungkinkan sumber daya harus ditambahkan jika perlu. Sistem ini juga fleksibel dan dapat diskala. Rekonfigurasi sistem secara dinamis akan dimungkinkan dengan objek bermigrasi melintasi jaringan bila mana diperlukan. Contoh aplikasi penambangan data mungkin berupa kasus bisnis retail yang memiliki toko yang berbeda-beda jenisnya. Katakanlah toko makanan dan toko peralatan. Dan mereka mencoba mencari hubungan antara pembelian jenis makanan bayi, mungkin juga membeli wallpaper dengan tipe tertentu. Dengan pengetahuan ini, bisnis tersebut kemudian dapat menargetkan pelanggan makanan bayi dengan tawaran gabungan. Arsitektur objek terdistribusi merupakan arsitektur yang cocok untuk tipe aplikasi ini, dan bukan arsitektur client-server. Hal itu didasarkan oleh 3 alasan, yaitu, tidak seperti ATM misalnya, model logika sistem bukan salah satu penyedia layanan di mana terdapat layanan manajemen data yang nyata. 2. Cara ini memungkinkan jumlah database yang diakses bertambah tanpa mengganggu sistem. 3. Arsitektur ini memungkinkan tipe hubungan yang berbeda ditambang atau mine dengan menambahkan objek integrator baru. Arsitektur objek dapat digunakan dengan 2 cara pada perancangan sistem. Yang pertama yaitu sebagai model logika yang memungkinkan kita menstruktur dan mengorganisir sistem. Kemudian yang kedua sebagai pendekatan yang fleksibel terhadap sistem client-server. Contoh tipe sistem di mana arsitektur objek terdistribusi mungkin cocok adalah seperti pada gambar ini, di mana sistem penambangan data atau data mining yang mencari hubungan antara data yang tersimpan pada sejumlah database yang berbeda. Selanjutnya, arsitektur sistem terdistribusi keempat yaitu Corba. Telah kita ketahui, arsitektur sistem terdistribusi membutuhkan middleware atau Object Request Broker untuk menangani komunikasi antar objek-objek. Pada prinsipnya, objek-objek pada sistem dapat diimplementasikan dengan bahasa pemrograman yang berbeda, dapat berjalan pada platform yang berbeda, dan namanya tidak perlu diketahui semua objek lain pada sistem. Pada saat ini ada 2 standar utama middleware untuk mendukung komputasi objek terdistribusi. Salah satunya yaitu Corba atau Common Object Request Broker Architecture. Corba merupakan satu set standar middleware yang dikeluarkan oleh Object Management Group atau OMG.
Korba dikembangkan oleh OMG yang berperan dalam mendefinisikan standar untuk pengembangan berorientasi objek, tetapi tidak menyediakan implementasi untuk standar ini. Gambar ini menjelaskan visi OMG tentang sistem terdistribusi yang mengusulkan agar aplikasi terdistribusi terbuat dari sejumlah komponen, yaitu komponen pertama, objek aplikasi yang dirancang dan diimplementasi untuk aplikasi ini. Kemudian objek standar yang didefinisikan oleh OMG untuk domain khusus, misalnya untuk masalah keuangan, e-commerce, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya, layanan Korba fundamental yang menyediakan layanan komputasi terdistribusi dasar seperti direktori, manajemen security, dan lain-lain. Dan fasilitas Korba horizontal yaitu seperti fasilitas interface user, manajemen sistem, dan lain-lain. Istilah horizontal di sini berarti fasilitas bersifat umum untuk banyak domain aplikasi. Aspek visi-visi tersebut dicangkup dalam standar Korba, yaitu dalam standar ini ada 4 elemen utama, antara lain model objek untuk aplikasi ini, yaitu objek Korba merupakan enkapsulasi status dengan interface yang terdefinisi dan dideskripsikan dalam IDL atau Interface Definition Language. Dan kedua, objek request broker, yaitu yang menangani permintaan layanan objek. ORB mencari objek yang menyediakan layanan tersebut, menyediakannya untuk permintaan, mengirimkan, dan mengembalikan hasilnya kepada pemohon. Dan yang ketiga yaitu satu set layanan objek, yang menyediakan layanan umum dan mungkin diperlukan oleh banyak aplikasi terdistribusi. Contoh layanan ini adalah layanan direktori, layanan transaksi. Kemudian yang keempat, satu set komponen umum yang dibangun di atas layanan-layanan dasar yang mungkin dibutuhkan oleh aplikasi. Berikut adalah ilustrasi komunikasi antar ORB. Pada contoh ini, jika objek O1 atau O2 meminta layanan dari O3 atau O4, diperlukan ORB yang terhubung untuk berkomunikasi. Implementasi Korba mendukung komunikasi ORB ke ORB dengan menyediakan semua akses ORB ke semua definisi interface IDL dan dengan mengimplementasikan Generic Inter-ORB Protocol atau GIOP standar dari OMG. Protokol ini mendefinisikan message standar yang dapat dipertukarkan ORB untuk implementasi invokasi objek jarak jauh dan transfer informasi. Ketika dikombinasikan dengan protokol internet TCP/IP, GIOP memungkinkan ORB berkomunikasi melintasi internet. Sekian materi e-learning dari kelompok kami. Semoga pembahasan kami mengenai arsitektur sistem terdistribusi bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih.